This is Milfi, where youth expression lives. Selamat pagi milenials Indonesia, janganlah ragu, bimbang gaul sapus galau, semangatin aja, hari ini cuma di morning show yang bakal kasih banyak info yang terupdate. Emang sih kita nggak mungkin jadi yang lucu, tapi semoga bisa bikin lo tersenyum, makanya ya ayo langsung dengerin morning show yang cuma ada di Millennials Radio. Millennials Radio, be creative, be you. Halo, selamat pagi creative people. Buat lo nih ya yang lagi ada di jalan ya kan, yang lagi siap-siap ya mau berangkat kerja nih di hari kejepit nasional ya, atau yang lagi liburan ya, yang sedang menikmati masa liburannya ya. Selamat datang kembali sama gue Lisma dari Jakarta ya. Sekarang nih lo lagi dengerin di The New Morning Show yang kedua ya, yang biasanya gue bakal nemenin lo sampai jam 6 sore ya kan. Sekarang nih gue nemenin lo nih ya di jam 7 pagi waktu Indonesia Barat, jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, dan jam 9 pagi waktu Indonesia Timur ya kan. Karena apa, hari ini tuh adalah spesial bertukar siaran ya, dalam rangka 4 tahun Millennials Radio, kreativitas tanpa batas. Dan buat lo nih ya yang merequest lagu atau yang mau kirim-kirim salam ya ke teman-teman lo nih creative people ya, bisa langsung aja nih ya WhatsApp ke 087743136010 ya kan, atau bisa juga nih DM langsung ke Instagram kita di @millennialsradioid. Tapi sebelum gue lanjut nih, gue mau nanya dulu nih sama lo creative people. Pernah gak sih lo tuh lagi scroll-scroll ya kan, entah sosial media atau dimanapun ya, tiba-tiba nih ketemu berita yang aneh tapi bikin nyeleneh nih. Jadi di episode kali ini ya gue mau bahas tentang berita-berita yang aneh yang bikin unik dan pastinya tuh nyeleneh banget nih pastinya ya kan. So stay tune aja terus ya di The New Morning Show ya, karena pembahasan kali ini tuh mungkin ya bisa juga relate ya di sekitar kita ya, atau enggak sama sekali nih. Dan buat lo ya semua nih creative people, sebelum gue lanjut buat ngebahas berita apa aja nih ya yang mau gue bahas ya kan, biar makin semangat ya kan, apalagi nih masih dalam rangka suasana ulang tahun kemerdekaan Indonesia juga ya kan, yang ke-80 ya, biar makin kita semangat nih, gue mau ngucapin dulu kali ya, Dirgahayu kemerdekaan kita yang ke-80 ya. Semoga makin menyala Indonesiaku, oke? Dan biar makin semangat lagi nih, langsung aja kali ya kita play lagu dulu kali ya. Ini dia Coklat Kebiar Kebiar. Morning Show, Senin sampai Jumat, pukul 6 pagi hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat, 7 pagi hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah, serta 8 pagi hingga 11 siang waktu Indonesia Timur. Millennials Radio, be creative, be you. Creative people, balik lagi nih ya. Kita lanjut ya di pembahasan kita ya. Yang pertama nih, hari ini ada berita dari Volkatif ya, yang menyatakan kalau Wamenaker ya bicara soal 19 juta lapangan pekerjaan jika kondisi negara kita ini sudah stabil. Dan Wamenaker juga menargetkan nih ya, gak cuma 19 juta lapangan pekerjaan aja, tapi bisa lebih ya, atau bahkan bisa mendapatkan 20 juta lapangan pekerjaan nih. Jadi Pak Wamenaker ya, Pak Immanuel Ebenezer ya percaya nih kalau di pemerintahan yang sekarang ya, di era Prabowo Gibran ini bakal menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan dan sudah bisa dijangkau jika kondisi ekonomi di negara kita ini sudah bisa secara global dan domestik ini bisa tetap stabil ya. Walaupun ya di awal ini sudah ada disclaimer-nya duluan ya, diperingatkan juga kalau hasilnya ini katanya bakal tergantung banyak faktor nih. Ya walaupun negara kita ekonominya belum pasti ya, tapi pemerintah ini bakal mendorong nih ya buat menciptakan lapangan pekerjaan
dari proyek-proyek yang didorong untuk investasi, termasuk adanya kebangkitan kembali nih di sektor tekstil ya, setelah adanya pencabutan dari peraturan Kementerian Perdagangan nomor 8 tahun 2024 ya, di mana Wakil Presiden kita ya Gibran ini juga berkomitmen dan juga menargetkan nih untuk memberikan 5 juta lapangan pekerjaan hijau dari Perang Ramah Lingkungan ya, yang tujuannya ini untuk mendukung keberlanjutan. Kalau dari gue ya, kalau ngomongin soal pemerintah nih ya, kayaknya gue masih mending kasih ke Creative People aja gak sih, dimana soal kebijakan pemerintah yang sekarang ini. Apalagi sebagai warga negara yang baik nih, ya kan? Karena gue takut banget ini nanti salah ngomong ya kalau gue komentar gimana-gimana, ya kan? Soal gimana nih Creative People tentang pendapat kalian? Langsung komen ya. Kamu lagi dengerin Morning Show. Millennials Radio Be Creative View. Oke, Creative People ya, kita lanjut nih ya di pembahasan kita ya. Yang kedua, ini ada berita dari Ahkrop yang menyatakan katanya bahwa rektor dari Presiden University bakal buka mata kuliah Roblox di tahun ini. Dan siapa sih yang nggak kenal ya kan sama game yang satu ini ya kan? Apalagi yang viral banget kan ini gamenya ya kan? Saking viralnya nih ya, sampai rektor Presiden University aja tuh ya, Pak Handa S. Abidin ya, udah ngeklaim nih langsung loh di Instagram pribadinya ya kan? Karena mereka tuh bakal ngebuka mata kuliah Roblox di tahun ini. Dan rencananya nih ya, mata kuliah ini tuh bakal diajarin langsung ya sama alumnus terbaiknya ya, langsung dari Presiden University-nya. Dan alumnus ini tuh termasuk lulusan dari Penn State University, dan kelas ini nih ya, nantinya katanya bakal diprediksi akan mendapatkan antusiasme yang tinggi ya, yang pastinya nih bakal diikuti oleh banyak mahasiswa nih ya kan. Dan kalau menurut gue ya, selagi ini positif ya kenapa enggak ya kan, apalagi yang kita tahu nih ya, di Roblox ini kan banyak banget ya map yang kegiatannya tuh yang positif banget ya, tinggal lo pilih ya, mulai dari yang kajian yang Islami ya kan, terus lo bisa ikut khotbah nih dari agama lain ya, bahkan ada juga nih bisa naik gunung bareng lo secara spiritual ya kan, positif banget dong ya kan. Tapi gue mau nanya dulu nih sama lo ya, Creative People, kalau lo ya dikasih kesempatan nih buat kuliah ya, entah dimanapun itu, kalau ada jurusan atau mata kuliah yang unik nih ya, lo mau ambil jurusan dan mata kuliah apa nih Creative People? Kasih tahu ya ke gue, bisa komen lo. Kamu lagi dengerin Morning Show. Millennials Radio Be Creative View. Nah, Creative People, kita balik lagi nih di pembahasan kita ya yang terakhir. Ini ada berita yang paling unik nih di detik.com ya, karena ada pemberitaan dari Tiongkok ya yang lagi tren, katanya tuh ada banyak anak muda ya di China yang banyak ngemut empeng bayi. Ya kan, fungsinya ini tuh untuk meredakan stres dan juga anxiety. Dan fun fact-nya nih ya, di tren unik ini udah muncul nih di kalangan anak muda di Tiongkok, Cina nih. Dan produknya ini tuh udah didesain lebih besar ya dari empeng bayi. Dan dijual dengan harga 10-500 yuan. Dan empeng ini juga mengklaim katanya untuk meredakan kecemasan ya kan, untuk meningkatkan kualitas tidur ya kan, membantu menghentikan kebiasaan merokok dan juga memberikan rasa aman bagi psikologis. Dan para pembelinya nih ya juga mengklaim katanya empeng ini tuh bisa bikin mereka tuh lebih tenang pas lagi stres dan bisa bikin mereka tuh berhenti buat ngerokok. Tapi dari fenomena ini ya kan, banyak banget nih yang udah pro kontra ya kan, karena kalau dari segi medis dan juga psikologi, dan ini tuh bukan solusi ya kalau lagi stres itu bisa bikin tenang. Enggak sama sekali. Justru kalau dari segi medis ya, ini tuh kebanyakan kalau kita ngempeng lebih dari 3 jam sehari, ini tuh bakal bisa ubah posisi gigi dalam 1 tahun. Dan nggak cuman itu juga, kalau kita sering
ngehirup empeng saat tidur ini tuh bikin nyeri pas ngunyah gitu. Makanya banyak banget nih ya kan. Udah bener nih deterjen di sana ya. Ada lebih dari 60 juta penayangan di salah satu platform ya. Udah banyak banget tuh deterjen sana yang udah pro kontra nih. Karena mereka tuh menganggap kalau tren ini tuh termasuk pajak kebodohan ya. Ya walaupun banyak yang pro kontra nih ya kan. Tapi penjualan mereka tuh makin meningkat loh di toko online. Karena kalau kata gua mah ya, mereka tuh cuma mau antara memenuhi inner child-nya mereka ya, buat jadi MKKB nih, masa kecil kurang bahagia. Atau emang pada mau jadi bayi gajah nih, yang gede. Agak lain emang. Udah tahu ini tuh tren aneh ya kan, gak ada solusi sama sekali, tapi mereka tetap ikutin. Kata gue nih ya, lo cuma pengen kemakan ikan. Kemakan ikan lu, makan. Kamu lagi dengerin Morning Show. Millennials Radio Be Creative You. Nah, Creative People, nggak kerasa ya, kita udah 1 jam berlalu nih nemenin lo ya Creative People. Dan gue mengucapkan terima kasih sudah selama 4 tahun nih, sudah setia mendengarkan seluruh podcast dan juga program dari kita ya. Khususnya hari ini ya di special program The New Morning Show hari ini dan abis ini ya, stay tune aja terus ya. Jangan kemana-mana, pokoknya bakal ada lanjut nih, bakal ada program baru juga nih ya, spesial bertukar siaran dalam rangka 4 tahun Millennials Radio Kreativitas Tanpa Batas ya. The New Zona Asia yang bertukar siaran dengan Al dari Bekasi ya. Dan jangan lupa juga nih ya, nanti malam ya untuk ngedengerin malam apresiasi kreativitas tanpa batas ya. Jadi kalau Creative People punya banyak bakat ya yang mau ditunjukin, bisa banget nih langsung aja ya kan, komen ya. Asik, langsung tunjukkan bakatmu Creative People di malam apresiasi ini ya kan. Dan segitu aja dulu kali ya. Dan gue mau kasih tahu juga nih, jangan khawatir ya kalau lo bisa dengerin siaran ulangnya kapanpun dan dimanapun. Di Millennials Radio Podcast ya, udah tersedia nih di berbagai platform lainnya ya. Pokoknya ada di Spotify, ada di Noise, ada Castbox, ada YouTube channel juga ya di Millennials Radio. Dan jangan lupa juga ya buat follow nih dan juga subscribe juga nih ya sosial media kita di berbagai aplikasi ya. Di X ada @millennialsradio_ ya. Di Instagram ada Millennials Radio ID dan juga ada di YouTube dan TikTok kita ya di @millennialsradio dan juga di LinkedIn kita nih di Millennials Radio. Dan gue pribadi juga ada Instagram ya di @lisgo_list. Dan kalau lo mau tanya-tanya langsung ya Creative People, bisa langsung DM aja ya. So, sampai sini dulu. Sampai ketemu di siaran berikutnya. Gue pamit undur suara dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Dah. Kamu lagi dengerin Morning Show. Program ini diproduksi oleh Millennials Radio. Be creative, be you. A part of A Media, beragam, bermakna untuk Indonesia.